Halo Sobat Kepo, peristiwa dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanggal 9 Mei saya akan merangkum peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 9 Mei di masa lampau. Langsung saja kita mulai dari peristiwa yang pertama. Taj Mahal, yang merupakan salah satu bangunan arsitektur Islam terindah di dunia, yang selesai dibangun pada tanggal 9 Mei tahun 1653. Taj Mahal adalah sebuah monumen yang terletak di Agra, India. Dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan, anak Jahangir, sebagai sebuah mausoleum untuk istri Persianya, Arjuman Banu Begum, juga dikenal sebagai Mumtaz-ul Zamani atau Mumtaz Mahal. Taj Mahal merupakan sebuah adikarya dari arsitektur Mughal. Dilansir History Answer, Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2015, bangunan yang ada di Agra, India itu dibangun mulai 1632 hingga 1653 oleh Kaisar Mughal kelima Shah Jahan. Taj Mahal bukan hanya dikenal karena sejarahnya tapi juga bangunannya yang spektakuler. Tidak bisa dipungkiri, Shah Jahan membangun Taj Mahal dengan sepenuh hatinya. Bangunan dengan luas mencapai 42 hektar itu dilengkapi dengan kubah besar setinggi 73 meter dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil di sekitarnya. Kini, Taj Mahal menjadi salah satu situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Pesawat Sukhoi Superjet 100 tabrak Gunung Salak. Pada tanggal 9 Mei tahun 2012 sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 10 Mei tahun 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing di Gunung Salak, sebuah gunung berapi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ada 45 orang di dalam pesawat tersebut termasuk 14 penumpang dari maskapai penerbangan Sky Aviation, 3 orang jurnalis asal Indonesia. Ismiati Sunarto dan Aditya Sukardi dari Trans TV dan Femi Adi dari saluran berita Amerika Serikat Bloomberg News. Peter Adler dari Sriwijaya Air memiliki paspor Amerika Serikat salah satu penumpang. Maria Marcella adalah warga negara Italia dan Namtran dari Esnema memegang paspor Prancis, kata Ketua KNKT Tatang Kurniadi dalam keterangan pers di Gedung KNKT, Jakarta. Selasa, tanggal 18 Desember tahun 2012, hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah awak pesawat tidak menyadari kondisi pegunungan di sekitar jalur penerbangan yang dilalui. Yang kedua, Jakarta Radar belum dilengkapi dengan Minimum Safe Altitude Warning, MSAW, yang berfungsi untuk daerah Gunung Salak sehingga Jakarta Radar belum mempunyai batas ketinggian minimum di wilayah sekitar Gunung Salak. Yang ketiga, terjadi pengalihan perhatian terhadap awak pesawat dari percakapan yang berkepanjangan dan tidak terkait dengan penerbangan sehingga awak pesawat lalai dalam menjalankan tugas. Krisis Sandera Mapenduma. Krisis Sandera Mapenduma berakhir pada tanggal 9 Mei tahun 1996. Krisis Sandera Mapenduma adalah peristiwa krisis sandera yang terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 1996 di Mapenduma, Jayawijaya. Dengan disandranya 26 anggota tim ekspedisi Lawrence 95 oleh sayap militer organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Kelly Kualik.
Pasukan Komando Pasukan Khusus yang dipimpin Prabowo Subianto diterjunkan ke dalam misi pembebasan sandera tersebut. Misi pembebasan sandera tersebut berakhir pada tanggal 9 Mei tahun 1996 setelah penyerbuan ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika. Saat operasi, 2 dari 11 sandera ditemukan tewas. Mereka adalah Mateis Yosias Lasembu, seorang ornitologis, dan Navi Weta Panekenen, seorang ahli biologi dari Universitas Nasional Jakarta Fakultas Biologi. Keduanya berstatus warga negara Indonesia. Pasca peristiwa ini, Lasembu dimakamkan di Bandung sementara pemakaman penekanan diadakan di Jakarta. Kisah penahanan dan pembebasan tawanan ini diceritakan dalam buku yang berjudul Sandera. 130 hari terperangkap di Mapenduma oleh Ray Rizal dan dilanjutkan oleh Nina Pein berdasarkan kisah Adinda Arimbi Saraswati, salah satu dari sandera yang selamat. Cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI). Henk Sniffliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tanggal 9 Mei tahun 1914 dengan nama Indisch Social Democratic Association, dalam bahasa Belanda. Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV. Pada Oktober tahun 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Di bawah kepemimpinan Sniffliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei tahun 1920. Nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924. Ia menekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Itulah beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 9 Mei di masa lampau. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.